Pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Lues, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Lues ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Lues masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, A News melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sepasang suami istri yang diduga melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur. Usai dilakukan pemeriksaan, modus dari terduga pelaku adalah dengan memberikan ponsel kepada korban. Ratusan warga mengepung rumah Pasutri yang diduga sebagai pelaku pelecehan anak. Naas, sang istri yang merupakan seorang guru diduga membawa korban yang merupakan muridnya kepada suaminya untuk melancarkan aksi bejatnya. Sebelumnya suami dari pasangan ini telah dilaporkan pada bulan Mei lalu. Warga geram karena pelaku tak kunjung ditahan. Terlapor A memberikan handphone kepada korban. Kemudian handphone tersebut digunakan oleh korban. Nah, saat itu ketika korban mulai fokus pada handphonenya, si terlapor membuka celana daripada korban. Pasutri ini hanya bisa tertunduk usai dimintai keterangan secara tertutup. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari pelapor untuk proses hukum selanjutnya. Sementara korban kini dalam perlindungan Komisi Perlindungan Anak. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, A News melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribda Anisha di studio NTMC Polri. Brigadir Tres Anisha, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Nata dan juga Reza di studio, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita akan memantau CCTV yang pertama, yakni di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat.
Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, yakni dari Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman, masih terpantau relatif lancar, terlihat dominasi kendaraan roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan juga untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Dan untuk arus lalu lintas dari tol dalam kota arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang, terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan mengarah ke Jalan Latu Menten, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Terlihat ketersendatan kendaraan pada pagi hari ini yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Masih di kawasan Jakarta Barat, berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang untuk pagi hari ini terpantau relatif lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini terpantau lancar. Namun dari arah sebaliknya terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan dan arus lalu lintas sudah mulai mengalami perlambatan laju. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan mengarah ke Cawang. Dan kami himbau bagi para pengendara, khususnya pengendara roda 4 untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan sabuk keselamatan, guna keamanan dan juga keselamatan, dan untuk tidak menggunakan jalur basis sebagai jalur Anda kecuali maksud kami karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk yang terakhir kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang. Arus lalu lintas dari jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran. Untuk pagi hari ini masih terpantau lancar, namun kepadatan sudah mulai terjadi ini di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar serta memperhatikan rambu-rambu lalu lintas serta antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini, mengingat kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau lancar, namun terjadi kepadatan pada pagi hari ini, yakni kendaraan yang akan keluar mengarah ke kawasan Tendean. Namun dari arah sebaliknya masih terpantau ramai dan lancar. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 283 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 361 luka ringan. Dari data tersebut, 35% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Anisha atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansah pada hari Jumat 24 Juli 2026. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. CCTV merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan oleh kendaraan mewah. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan halte bus Transjakarta, Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas keamanan yang kebetulan ikut menyeberang bersama para penjalan kaki, panik hingga sontak menggedor bodi mobil yang menerobos lampu merah penyeberangan orang. Mobil pun seketika berhenti dan disusul turunnya dua pria mengenakan baju batik. Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman yang diunggah ke media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi warganet. Sementara itu, polisi menegaskan kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat saling meminta maaf. Dari kedua belah pihak menghubungi anggota Pospol kami, Pospol Tamrin, meminta bantu untuk
dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan. Sementara itu terkait adanya pelanggaran lalu lintas serta indikasi dugaan pemakaian plat nomor palsu, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Raditya Jaya, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor nyaris diamuk warga setelah tersesat saat berusaha kabur dan membawa motor hasil curiannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, polisi berupaya keras mengevakuasi pelaku dari kepungan warga yang emosi. Sini. Sini saya, Pak. Ke sini. Ya, saya ya. Kiri. Personil kepolisian dari Polsek Wajo mengevakuasi seorang pencuri sepeda motor yang sudah dikepung warga di Jalan Satando, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga saat berusaha melarikan diri. Polisi menyebut pelaku merupakan seorang residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Kali ini ia kembali ditangkap setelah diduga mencuri sepeda motor milik seorang warga yang sedang beristirahat di sebuah tempat cukur rambut. Ya, artinya karena dia tidak tahu lokasi, akhirnya dia masuk lorong yang dia tidak tahu situasi di dalam seperti apa, terjatuh, dan lorong itu adalah tempat pemukiman warga yang ada di sana, kemudian dikejarlah sama warga yang ada di sekitar lokasi. Saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Wajo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, 9 pelaku penyerangan yang menyebabkan 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan gugur saat menjalankan operasi penangkapan bandar narkoba ditangkap tim gabungan Polda Kalimantan Tengah. Polisi juga masih memburu 4 pelaku lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Gabungan Polda Kalimantan Tengah menangkap 9 tersangka penyerangan terhadap 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penindakan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalamai, Katingan. Seluruh tersangka ditahan di rutan Polda Kalimantan Tengah. Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata api rakitan, senapan angin, dan sejumlah senjata tajam. Saat ini kita lakukan proses penyidikan di Polda Kalimantan Tengah. Semuanya dilakukan penyidikan di sini. Jadi laporan yang dibuat kemarin ada di Polres Katingan kita tarik semua dan prosesnya kita lakukan di Polda Kalteng. Berapa orang Pak DPO Pak? Dan DPO ada 4. Ya sekarang sudah 9 yang kita tangkap, ada 4 lagi yang akan kita lakukan penangkapan. Kasus ini berawal dari operasi penangkapan bandar narkoba pada Juli lalu yang berujung penyerangan oleh sekelompok warga. Dalam insiden ini, 3 anggota Satres Narkoba Polres Katingan gugur. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dan kurir sabu 24 kg terjadi di Tol Trans Sumatera, Kabupaten Asahan. Pelaku membawa narkoba dari Aceh ke Jakarta dan disembunyikan di dalam dinding mobil. Bukan, ras. Aksi kejar-kejaran petugas kepolisian Satres Narkoba Polrestabes Medan dan kurir 24 kg sabu terjadi di ruas Tol Trans Sumatera Kabupaten Asahan. Pengejaran berlanjut ke area perkebunan sawit. Petugas sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Saat digeledah, polisi menemukan 24 kg sabu yang disembunyikan di dinding mobil. Pelaku mengaku membawa narkoba dari Aceh menuju Jakarta. Tim melakukan pengejaran di area tol kisaran sekitar 10-12 km dan berakhir di exit tol ini karena barang itu akan dari Aceh akan dibawa ke Jakarta. Berakhir di exit tol kisaran yang bersangkutan menggunakan modus dengan mengelabui seluruh barang-barang
haram ini disimpan di dalam dashboard ataupun ditanam di dalam bodi mobil. Usai menangkap pelaku kurir, petugas kini memburu pemasok sekaligus bandar narkoba yang memerintahkan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, penetapan 2 bos perusahaan gas N2O merek Whipping sebagai tersangka menggunakan Undang-Undang Kesehatan kini dipersoalkan pihak kuasa hukum. Barreskrim Polri menggerebek pabrik gas N2O merek Whipping terkait kasus produksi gas N2O. 2 bos perusahaan, Andi Hyo dan Jason Hyo, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Barreskrim Polri. Kuasa hukum keduanya mengajukan gelar perkara khusus ke Barreskrim Polri untuk menguji dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka. Kuasa hukum menilai Whipping merupakan bahan tambahan pangan dan mempersoalkan penetapan tersangka menggunakan Undang-Undang Kesehatan. Kalau kita lihat tabungnya Whipping ini, teman-teman juga lihat ya. Di situ jelas ada perhatian tulisannya bahwa ini khusus untuk digunakan di industri kuliner. Tidak bisa disalahgunakan, jangan disalahgunakan ya. Intinya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kenapa yang sudah jelas-jelas ini masuk industri kuliner dikaitkan ke Undang-Undang Kesehatan? Seharusnya dikaitkannya dengan Undang-Undang Pangan. Nah, itu yang kita juga dari hal tersebut kita sudah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Barreskrim. Informasi lainnya pemirsa, maraknya aksi begal di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Maraknya aksi begal yang meresahkan warga khususnya di Bandung Raya membuat pemerintah provinsi mengambil langkah cepat. Melalui akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Polda Jawa Barat meningkatkan patroli di kawasan rawan kriminalitas. Pemprov juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan di wilayah Bekasi dan Depok. Deddy Mulyadi juga mengumumkan sayembara dengan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya, dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya, jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal, terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian bermasyarakat, dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, berarti pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan, akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Dengan peningkatan patroli dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan aksi begal yang meresahkan dapat ditekan dan tidak lagi memakan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.